yang carangan, yang kecil-kecil dan justru melupakan persamaan yang besar dan yang wajib. Jangan sampai kita melupakan yang wajib dan kita mengejar yang sunnah, bahkan yang mubah. Ramsey dapat menjelaskan dengan baik bahwa hampir tidak ada misteri dalam tahapan mencapai cita-cita. Semua dapat dirancang dengan baik, tidak ada magic, semua dapat dijelaskan bagaimana tahapan mencapai cita-cita yang telah dipancangan itu. Jika tahapan telah dipersyaratkan ditemukan, maka harus berani mulai bekerja keras untuk melakukannya. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas rasanya cocok untuk melengkapi uraian Ramsey itu. Di era teknologi sekarang ini, kerja keras saja tidak cukup. Oleh karena itu harus disertai dengan kerja cerdas untuk menemukan cara kerja yang efektif dan efisien. Kadang-kadang ada kelakar yang mengatakan you do not need to work so hard. What you need is to work a little bit smarter. Anda tidak perlu kerja terlalu keras, yang diperlukan kerja yang sedikit lebih cerdas. Walaupun terkesan menyederhanakan, kelakar itu mungkin baik untuk direnungkan wisudawan yang akan segera memulai era hidup baru. Kerja ikhlas diperlukan agar kita dapat menikmati apapun yang kita kerjakan. Kita dapat memastikan dan meyakini bahwa apa yang kita kerjakan merupakan bagian dari ibadah. Bukankah Tuhan memastikan bahwa tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan bekerja dengan baik dengan tujuan mulia, insya Allah merupakan bagian dari ibadah itu. Wisudawan yang saya banggakan, kita sedang memasuki era kompetisi yang semakin ketat. Kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah dan kreativitas menjadi kunci keberhasilan di era tersebut. Kini banyak di sekolah negara maju yang mencanangkan lulusan dengan ungkapan be critical thinker, be problem solver, and be creative. Artinya sekolah itu ingin menghasilkan lulusan yang punya kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah dan kreatif. Saya ingin menambahkan jadilah orang yang mampu memecahkan masalah dengan kreatif, tetapi juga arif. Untuk mendukung pengembangan kreativitas, apa yang dijelaskan oleh Boyd dan Goldenberg dalam buku yang sekarang populer judulnya Inside the Box, tampaknya cocok untuk dibaca para wisudawan. Dua orang itu bisa menjelaskan dengan baik apa yang disebut 5 jenis kreativitas, yaitu subtraction, division, multiplication, task unification, dan attribute dependency. Pola tiket murah yang sekarang diterapkan oleh Air Asia konon itu merupakan implementasi dari pola subtraction, yaitu mengurangi beberapa fungsi layanan yang tidak penting agar lebih efisien. Remote control TV dan AC adalah inovasi berdasarkan prinsip division. Inovasi sepeda beroda 3, beroda 4 merupakan prinsip sederhana tentang multiplication. Tas punggung backpacker yang sering dipakai mahasiswa itu merupakan contoh bagaimana prinsip task unification. Sedangkan AC dan wiper mobil yang bisa mengatur hujan yang deras berjalan cepat merupakan bentuk prinsip attribute dependency. Hadirin yang saya hormati, yang sangat menarik adalah Boyd dan Goldenberg dapat membuktikan bahwa kreativitas dapat diajarkan dengan dikembangkan dengan apa disebut systematic inventive thinking (SIT). Dan setiap orang baik secara mandiri maupun melalui pelatihan dapat mengembangkan kreativitas itu. Saya menyarankan
adik-adik membaca buku yang tidak terlalu tebal tapi sangat menarik itu. Judulnya Inside the Box. Wisudawan yang saya cintai, terakhir saya ingin menyampaikan pesan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada lingkungannya. Jadilah orang yang beri manfaat kepada siapa saja dan apa saja dimanapun kita berada. Jadilah orang yang dikenang orang lain bukan karena kita pandai, bukan karena kita kaya, tetapi kita memberi manfaat kepada orang banyak. Selamat memasuki kehidupan, selamat berjuang, selamat menyongsong hari depan, selamat mengabdi pada nusa dan bangsa. Saya ikut mendoakan Anda semua sukses menapai kehidupan baru sebagai doktor, magister, sarjana, dan ahli mada. Terima kasih, mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Surabaya, Bapak Profesor Dr. Mukhlas Samani. Yang saya hormati para guru besar, para dekan, para dosen, dan segenap sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati dan saya cintai para orang tua dari para wisudawan, baik tingkat diploma, sarjana, dan pasca sarjana Universitas Negeri Surabaya, para tamu undangan yang saya muliakan, para wisudawan, diploma, sarjana, dan pasca sarjana Universitas Negeri Surabaya yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin sekalian yang dimuliakan insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur sekali lagi marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, karena atas rahmat-Nya pada pagi hari yang indah ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara wisuda ke-78 program pendidikan diploma, sarjana, dan pasca sarjana Universitas Negeri Surabaya yang sangat membanggakan ini di tahun 2013. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk dapat bertatap muka dan menyapa saudara sekalian para wisudawan. Saudara-saudara adalah sedikit dari masyarakat Indonesia yang disebut sebagai The Knowledge Society. Serta saya juga ingin menyapa para orang tua dan keluarga serta segenap sivitas akademika Universitas Surabaya. Saya ingin mengawali dengan mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Alhamdulillah, kerja keras, dedikasi, keuletan dan ketekunan saudara telah menjadikan saudara dapat menyelesaikan pendidikan secara tepat waktu. Saya juga sampaikan apresiasi kepada para dosen dan tenaga akademik
Universitas Negeri Surabaya, serta para orang tua wisudawan atas semua bimbingan dan dukungan pada penyelesaian studi dari para wisudawan. Insya Allah semua bentuk dukungan dan bimbingan saudara itu menjadi bagian dari upaya kebangsaan kita pada peningkatan kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diamanatkan oleh konstitusi kita. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pandangan ihwal membangun daya saing bangsa yang saya kemas pada orasi ilmiah ini dengan tema membangun daya saing bangsa sebagai kunci keberhasilan menghadapi era integrasi ekonomi global. Tema itu saya ulas pada dua bagian. Pertama, kita akan melihat dinamika pembangunan ekonomi, dan kedua, pemantapan peran inovasi sebagai pilar penopang daya saing pembangunan ekonomi. Pada bagian pertama, saya ingin memulai dengan menyampaikan beberapa fenomena kecenderungan utama dinamika pembangunan di dunia saat ini. Ekonomi, main trends of economic development di era global sekarang ini. Ada 4 fenomena yang patut kita cermati. Pertama, makin maraknya integrasi pengelolaan pembangunan ekonomi atau terintegrasinya ekonomi secara global. Peningkatan integrasi itu dicirikan dengan makin banyaknya kerjasama ekonomi, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kita antara lain mengenal WTO, APEC, dan di wilayah regional kita mengenal ASEAN-China Free Trade Area. Kita juga mengenal ASEAN Economic Community yang segera akan kita songsong pada tahun 2015 mendatang. Dan beyond 2015, pada tahun 2020, kita akan memasuki yang disebut dengan ekonomi terbuka atau istilah yang populer adalah globalisasi di semua arah. Integrasi ekonomi ini tentu akan membawa konsekuensi. Ia bisa kita lihat sebagai tantangan atau challenge, tapi ia harus pula kita lihat sebagai sebuah peluang besar bangsa ini, opportunity untuk kita manfaatkan secara baik agar kita keluar sebagai pemenang di dalam persaingan yang semakin sengit. Ciri dari integrasi ekonomi global adalah persaingan semakin ketat. Kita adalah bangsa Indonesia, tapi kita akan menjadi masyarakat ASEAN dan kita adalah bagian dari masyarakat global. Yang kedua, makin besarnya intervensi dan makin dalamnya penetrasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di semua ranah pembangunan ekonomi. Ia telah menjadi faktor pokok, main determinant, yang menentukan produktivitas, kualitas daya saing, serta intensitas kompetisi pembangunan ekonomi. Bila kita cermati, fenomena tadi dipicu oleh kemajuan teknologi, khususnya informasi dan telekomunikasi. Bangsa yang maju dan mampu meningkatkan daya saingnya adalah bangsa yang mampu mengedepankan inovasi sebagai motor penggerak pembangunannya. Ketiga, makin meningkatnya tuntutan pengarus utamaan kelanjutan peradaban, global sustainability mainstreaming di semua ranah pembangunan ekonomi. Di balik kemajuan ekonomi yang kita rasakan sekarang ini, umat manusia juga sedang dihadapkan dengan fenomena pemanasan global serta kerugian atas reduksi keanekaragaman hayati
dan redupnya sejumlah kekayaan budaya di berbagai belahan bumi. Ke depan nanti, pembangunan ekonomi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan energi, pangan, transportasi, air bersih, sanitasi, kesehatan, telekomunikasi, infrastruktur, utamanya cyber structure secara makin berkelanjutan. Pasca MDGs Beyond 2015, kita akan dihadapkan kepada konsep baru sustainable development yang akan menjadi ciri dari keseimbangan pembangunan ekonomi secara global. Kita dituntut makin mengedepankan pembangunan yang lebih berkeseimbangan dan makin berkeadilan, more stable, more sustainable, and more equitable. Sebagai bagian dari upaya itu, paradigma pembangunan ekonomi yang mengedepankan pengendalian alam atau nature control and manipulation yang telah berlangsung 1,5 abad terakhir harus pula kita kritisi dan evaluasi. Ke depan nanti, kita harus mengedepankan paradigma pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada partisipasi dengan alam, participation with nature. Demikian pula peran inovasi teknologi dalam pembangunan ekonomi di masa yang lalu yang sering hanya sebatas menggelorakan peningkatan produktivitas dan daya saing semata juga harus segera kita transformasikan secara fundamental. Saat ini dan ke depan nanti, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi harus makin difokuskan pada keberpihakan bagi ekosistem. Peningkatan produktivitas dan daya saing juga harus makin diarahkan guna mendukung peningkatan kualitas preservasi dan kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan akan menjadi tren ke depan ini. Keempat, makin mendesaknya urgensi peningkatan peran pembangunan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kemakmuran global, ensuring global wealth while fighting global poverty. Di balik kemajuan ekonomi yang memfasilitasi peningkatan jumlah masyarakat berpendapatan menengah, kita cermati pula rilis dari WHO yang menyatakan bahwa di awal abad 21 ini, dari 6 miliar lebih penduduk dunia, 835 juta hingga 2 miliar masih hidup di wilayah kumuh perkotaan. Sekitar 20% penduduk dunia masih kesulitan air bersih. 40% tidak memiliki sanitasi memadai dan 20% lainnya tidak memiliki perumahan layak. Sebanyak 1, miliar manusia saat ini masih tinggal di daerah konflik, kamp pengungsian, dan daerah transisi. Mereka terancam wabah penyakit pandemi atau berada dalam situasi ketidakstabilan permanen. Kita di Indonesia harus banyak bersyukur banyak kemajuan yang kita capai di dalam Millennium Development Goals. Dalam mengatasi tantangan itu, pembangunan ekonomi dituntut untuk dapat mencetuskan langkah terobosan yang cerdas dalam memastikan bahwa kemajuan pembangunan peradaban dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kehidupan, utamanya pemajuan hajat kemanusiaan. Pembangunan harus dapat memfasilitasi peningkatan inovasi guna mencetak beragam terobosan teknologi, technological changes yang mengakselerasi kemakmuran global bagi kemanusiaan. Pembangunan ekonomi juga haruslah difasilitasi agar percepatan transisi penemuan ilmiah, scientific discoveries, menjadi inovasi teknologi yang memfasilitasi fabrikasi produk dan jasa baru guna mendukung pembentukan industri yang tidak saja memperluas, namun juga meningkatkan kualitas lapangan kerja yang mempercepat
peningkatan kemakmuran. Yang tidak kalah pentingnya, pembangunan ekonomi juga harus diarahkan untuk menumbuhkan budaya kemakmuran masa depan, culture of welfare, yaitu semangat berinovasi, innovative spirit, hasrat untuk menguasai teknologi, technological curiosity, dan keterampilan berwirausaha, entrepreneurial skills. Sidang Senat terbuka, para wisudawan, hadirin sekalian. Sebagai bangsa yang religius, kita wajib bersyukur atas capaian pembangunan ekonomi yang berhasil kita raih selama ini. Alhamdulillah, sejak era reformasi pada tahun 1999 hingga saat ini, pembangunan ekonomi negeri kita berhasil mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi juga telah makin mempertangguh ketahanan ekonomi negeri kita. Di kurun waktu 1 dekade, kita tampil dari negara yang ekonominya terpuruk, terkonstruksi sangat parah, menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan menjadi anggota G20. Di waktu yang relatif singkat itu, kita tingkatkan pula kualitas perekonomian negeri kita dari taraf ekonomi negara dunia ketiga, third world economy, menjadi emerging economy yang saat ini sedang menapak untuk menuju kepada negara maju. Ketahanan ekonomi yang makin tangguh tercermin saat kita tetap sanggup bertahan dari krisis keuangan global di tahun 2008 lalu. Ekonomi kita tetap tangguh bertahan di tengah krisis ekonomi dunia. Bahkan melalui forum G20, negeri kita ikut berinisiatif dalam mereformasi tatanan perekonomian dunia yang lebih terbuka dan lebih berkeadilan. Kini kita menjadi regional power dan juga sebagai global player. Saya ingin menggarisbawahi bahwa sejak setahun terakhir kita juga telah mampu menjadikan pertumbuhan ekonomi negeri kita makin berdaya saing. World Economic Forum pada laporan Global Competitiveness Report 2013-2014 menyatakan perbaikan daya saing negeri kita secara sangat signifikan dari peringkat ke-50 tahun lalu menjadi peringkat ke-38 di tahun ini, atau peningkatan sebesar 12 basis poin. World Economic Forum pada laporannya juga menyebutkan bahwa peningkatan itu adalah yang tertinggi di Asia dan salah satu yang tertinggi di dunia. Saudara sekalian, rangkaian kemajuan ekonomi itu bukan sebatas klaim pemerintah. Kemajuan-kemajuan itu benar-benar diakui secara objektif oleh komunitas internasional. Sejak tahun 2008 lalu, negara-negara maju tergabung dalam OECD telah lebih dulu meramalkan potensi Indonesia sebagai 10 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025 mendatang. Berdasarkan analisis itu, sejak tahun 2009, OECD telah memasukkan Indonesia dalam kelompok Enhanced Engagement Countries atau negara-negara yang harus ditingkatkan kerjasamanya dengan negara maju. Saudara sekalian, kemajuan tersebut telah mampu menurunkan angka pengangguran, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan saat ini kita memasuki emerging country dengan pendapatan rata-rata sekitar $4.000 per kapita, dan pada tahun 2025 secara mantap di dalam master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, kita akan mendorong pendapatan per kapita rakyat kita pada kisaran 14 dan 15.000 US dollar per kapita. Saudara sekalian yang saya cintai, sekarang saya ingin beralih pada bagian yang kedua, yaitu pemantapan peran inovasi sebagai penopang daya saing pembangunan ekonomi. Pada jangka panjang hingga tahun 2025 mendatang, pemerintah telah menetapkan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. MP3EI
terdiri dari 3 pilar, yaitu pertama, pengembangan koridor ekonomi yang kita tujukan untuk membangun kutub-kutub pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Melalui pembentukan kutub-kutub pertumbuhan baru itu, kita tingkatkan inklusivitas pembangunan ekonomi di negeri kita melalui optimalisasi keunggulan daerah serta perbaikan ketimpangan spasial pembangunan ekonomi. Pengembangan koridor ekonomi kita tujukan untuk makin memantapkan peran ekonomi domestik sebagai penopang ketahanan ekonomi dan pemelihara stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pilar kedua, perkuatan konektivitas nasional yang kita arahkan untuk menyinergikan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi di seluruh tanah air serta memfasilitasi perluasan pembangunan infrastruktur dasar guna mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing pembangunan ekonomi. Melalui perkuatan konektivitas nasional, kita percepat integrasi rantai nilai pembangunan nasional dengan rantai nilai pembangunan regional hingga global. Integration of national value chains, development to regional and global development. Kita harus mengintegrasikan dengan memperpendek jarak ekonomi antar simpul-simpul pembangunan kita. Kita sebut sebagai domestically kita terintegrasi, tapi secara global kita harus terkoneksi. Ketiga, percepatan kemampuan sumber daya manusia. Pilar ini adalah pilar yang sangat penting dan sebagai penentu dari apakah kita akan menjadi bangsa pemenang atau tidak di dalam persaingan global ini. Percepatan kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pilar ketiga ini kita tujukan untuk mendukung akselerasi proses transformasi pembangunan ekonomi dari efficiency driven ekonomi di masa kini menjadi innovation driven ekonomi di kurun waktu beberapa tahun mendatang. Kunci keberhasilan ini terletak di tangan saudara-saudara sebagai the knowledge society. Saudara adalah masyarakat pembelajaran, masyarakat yang tak pernah berhenti untuk mengeksplorasi dan menemukan inovasi bangsa yang kita cintai ini. Guna mengakselerasi proses itu, kita harus meningkatkan kapasitas pengetahuan, knowledge capacity masyarakat kita, agar sanggup mengelola sumber daya alam, baik yang berupa kekayaan alam, kekayaan tradisi dan budaya, hingga lokasi geostrategis negeri kita. Kebijakan ekonomi yang tidak mendorong berbasis kepada value added hanya akan membuat bangsa kita tidak memiliki daya saing, mematikan kreativitas dan inovasi. Itulah sebabnya kami telah menentukan mulai 2014 nanti tidak boleh lagi kita izinkan sumber daya mineral kita ekspor dalam keadaan bahan mentah saja. Kita wajibkan untuk dibangun industri-industri hilir di tanah air kita. Apabila kita hanya berpaku kepada penjualan bahan mentah, maka kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang maju. Karena yang bekerja hanya masyarakat-masyarakat yang tidak berilmu pengetahuan, akan mematikan minat dari para sarjana-sarjana kita untuk mengeksplor kekayaan sumber daya alam di negerinya sendiri. Saya banyak diprotes oleh mitra asing kita atas kebijakan tersebut. Bahkan dalam harian Asia Wall Street Journal dikatakan Hathanomics bercirikan proteksionisme, lebih restricted dan import barrier, serta kurang ramah pada investor asing. Pandangan itu keliru. Yang benar adalah kita ingin agar tata niaga internasional lebih adil, dan kita ingin mengolah kekayaan alam kita lebih bernilai tambah agar tidak hanya neraca perdagangan yang tinggi,
tapi juga neraca kerja yang tinggi. Tidak hanya non-skill yang bekerja, tapi para sarjana dan tenaga skill kita yang memiliki kemampuan mengolah kekayaan sumber daya alam di rumahnya sendiri. Agar jangan hanya kuli yang bekerja. Neraca jam kerja para insinyur, para sarjana harus kita tingkatkan. Guna mewujudkan upaya itu, Master Plan percepatan perluasan pembangunan ekonomi kita terus gelorakan pembangunan sumber daya manusia yang makin berkualitas dengan mencetak tenaga kerja terampil berlatar belakang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas itu kita lakukan dengan terus mempertajam kualifikasi dan kualitas pendidikan hingga makin relevan dengan tuntutan pembangunan, antara lain melalui perbaikan kurikulum yang sesuai serta peningkatan standarisasi tenaga akademik di semua lini kegiatan pendidikan. Oleh sebab itu, para wisudawan yang saya cintai, hari ini saudara-saudara akan diwisuda, bukan akhir dari suatu proses panjang, proses pembelajaran, tapi adalah awal dari dimulainya saudara memasuki dunia pembelajaran yang akan mencerahkan kehidupan saudara dan sekaligus kontribusi saudara dalam mendorong pembangunan bangsa berbasis kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus pada ranah pendidikan tinggi hingga tahun 2025 mendatang, program pendidikan akademik kita arahkan pada penyelarasan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Rantai nilai tambah dari setiap komoditas atau sektor yang dikembangkan di masing-masing koridor ekonomi. Sidang Senat terbuka yang saya cintai, hadirin yang saya muliakan. Pembangunan keenam koridor ekonomi yang berintikan pada pembangunan infrastruktur, pembangunan kawasan dan industri, termasuk infrastruktur telekomunikasi dan informasi, dapat kita arahkan untuk memfasilitasi dan mendorong kepeloporan para inovator dalam mempercepat proses berinovasi di berbagai ranah kegiatan ekonomi atau dissemination of innovation. Penyebaran inovasi seperti itu kita harapkan dapat menumbuhkan beragam industri nasional yang makin inovatif, innovation based industry. Demikian pula pembangunan konektivitas didukung kemajuan teknologi transportasi, telekomunikasi dan informasi seperti worldwide interoperability for microwave access atau WiMAX dan fourth generation mobile telecommunication atau 4G. Kita harapkan dapat memfasilitasi peningkatan kerjasama triple helix atau kerjasama konstruktif antara perguruan tinggi, lembaga penelitian di tingkat pusat dan daerah dengan industri. Kerjasama triple helix pada gilirannya kita harapkan juga dapat memperluas peluang prekayasa dalam menstimulasi budaya riset di kalangan pelaku pembangunan ekonomi seperti kampus Universitas Negeri Surabaya yang kita cintai ini. Kita dorong sebagai kampus juga yang berbasis kepada riset yang mampu untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kita mengharapkan besaran business expenditure on research and development di negeri kita dapat segera melampaui government expenditure on research and development seperti di negara maju. Perluasan budaya riset di kalangan industri juga kita harapkan dapat makin memperkokoh struktur industri nasional dalam ikut berkompetisi pada skala regional maupun global. Saya ingin menggarisbawahi bahwa khusus pada lingkup pengentasan kemiskinan, pelaksanaan MP3EI telah pula kita sinergikan dengan MP3KI agar kita dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan di negara kita. Saudara sekalian yang saya cintai, saya sudah akan mendekati akhir dari orasi ilmiah saya ini. Saya ingin mengingatkan kita semua sejarah peradaban
mengajarkan tidak ada satu bangsa dan negara yang maju tanpa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada bangsa yang unggul tanpa ditopang manusia yang berilmu pengetahuan dan berteknologi, bertakwa dan bekerja keras. Kita tidak ingin masuk ke dalam jebakan middle income country. Kita ingin menjadi negara yang maju. Oleh sebab itu, kita harus bekerja keras. Kekuatan kita bukan terletak pada kekayaan sumber daya alam semata. Kekuatan kita justru terletak kepada sumber daya manusia yang berkualitas. Double bonus demografi yang kita nikmati sekarang ini akan menjadi jebakan bagi kita apabila kita tidak mampu mendorong usia produktif tersebut menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dan berkemampuan untuk mendorong pembangunan masyarakat yang lebih baik. Saya mengajak para wisudawan agar dapat terus memelihara ketekunan dan keuletan di ranah pengabdiannya masing-masing. Jadilah generasi intelektual yang berakhlak mulia, tangguh dan tidak cepat menyerah. Terus perluas kapasitas pengetahuan, bangun budaya keunggulan, tampillah sebagai troubleshooter, part of solution bagi bangsa ini yang mendukung penyelesaian tantangan kehidupan berbangsa yang makin kompleks dan makin dinamis. Sebagai Menko Perekonomian, saya ingin mendorong para wisudawan agar betul-betul memberikan dharma bakti saudara kepada alma mater saudara dan kepada negeri yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, kepada keluarga dan sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya, saya berpesan agar dapat terus mengedepankan sikap saling melengkapi, pelihara sinergi dengan komponen pembangunan lainnya. Mari kita tingkatkan prestasi pembangunan dengan melanjutkan kerja keras dengan penuh percaya diri. Mari kita bangun percaya diri dengan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperluas kerjasama antar bangsa dan beragam upaya konstruktif lainnya. Mari kita pedomani apa yang dikatakan oleh Bapak pendiri bangsa kita. Bung Karno mengatakan, bangsa yang tidak percaya diri tidak dapat tampil sebagai bangsa yang merdeka. Demikianlah saudara sekalian beberapa yang ingin saya sampaikan dalam orasi ilmiah singkat ini. Saya ikut mendoakan semoga saudara-saudara para wisudawan tetap terus dapat berkarya yang terbaik bagi bangsa dan negara, bagi keluarga saudara yang saudara cintai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpahkan rahmat-Nya dalam perjuangan kita membangun negara yang makin maju, makin berkeadilan, makin beradab, dan makin sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan kelulusan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Hertiti Setiawati, disilakan. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya nomor 276-HK-PP-2013 tentang lulusan program pascasarjana S3 dan S2, sarjana S1, program diploma 3 di Universitas Negeri Surabaya pada wisuda ke-78 tahun 2013. Rektor Universitas Negeri Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: pertama, lulusan program pascasarjana S3
dan S2 Sarjana S1 Program Diploma 3 Universitas Negeri Surabaya pada wisuda ke-78 tahun 2013 seperti tercantum dalam buku wisuda Universitas Negeri Surabaya dengan perincian sebagai berikut. Program Pasca Sarjana S3 8, S2 270, jumlah 278. Fakultas Ilmu Pendidikan S1 351, jumlah 351. Fakultas Bahasa dan Seni S1 367, D3 56, jumlah 423. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam S1 251, jumlah 251. Fakultas Ilmu Sosial S1 151, D3 7, jumlah 158. Fakultas Teknik S1 146, D3 122, jumlah 268. Fakultas Ilmu Keolahragaan S1 124, jumlah 124. Fakultas Ekonomi S1 293, D3 35, jumlah 328. Jumlah lulusan UNESA S3 8, S2 270, S1 1683, D3 220, jumlah 2181. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 September 2013. Rektor tertanda Muklas Samani, NIP 19511215, 1974121001. Penyerahan ijazah kepada wisudawan oleh Ketua Jurusan didampingi Dekan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada wisudawan oleh Rektor. Yang pertama, wisudawan dari program Pasca Sarjana. Pembantu Direktur 1 Program Pasca Sarjana didampingi Direktur siap menyerahkan ijazah. Program Studi S3 Pendidikan Matematika diberikan gelar Dr. Pratnyo Wijayanti, Gatot Iswayudi. Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra diberikan gelar Dr. Urip Zainal Fanani, Taufik Nur Hadi, Sulistianingsi,
Susi Harliani, IPK 3,81, predikat cum laude. Francisca Dwi Harjanti, Arifudin, program studi S2 Pendidikan Matematika, diberikan gelar Magister Pendidikan. Sulaiman, Ririn Febrianti, Sudarsono, Khairul Anwar, Umi Hani, Agustin Ernawati, Rahmita Nurul Mutmainah, program dual degree, IPK 3,45, predikat very satisfactory. Erna Puji Astuti, program dual degree, IPK 3,48, predikat very satisfactory. Khairul Uman, Nanang Diana, Triwidyasari, Yulfa Anggraini Rahman, Vicensus Yeseki Naja, Agustina Mei, Esti Saraswati Nurhati Ningru, Riris Rahti Rahmat, Matius Paipinan, Didi Hermanto, Muhammad Supron Maftu, Ismail, Sofan Piangga, program Impome, IPK 3,43, predikat very satisfactory. Anwar, Ade Irfan, Yasir, Anzora, Risti Mawardati, Rohma Indawati, Febrian, program Impome, Puji Astuti, program Impome, Rindu Alri Afindra Puni, program Impome, Dwi Noviani Sulisawati, Muhammad Faizal Amir, Siti Nafia, Ririn Dwi Agustin, Susilahudin Putra Wangsa, program Impome, Nur Afni, Weni Dwi Pratiwi, program Impome, Deni Megawati, Amirah Yahya, M. Muiz, IPK 3,71, predikat cum laude. Anip Setiawati, Tri Puji Rahayu Ningsi, Julianta Chandra Kurniawan, Yeni Ika Sutejo, Lukman Gafar, Erna Setiawati Rismanto,
Ida Sukmawati, Ninif Kanifa, Muda Erifin, M. Nurul Hidayati, Rahmatia. Program studi S2 Pendidikan Sains diberikan gelar Magister Pendidikan. Rufi Enda Penikastari, Nurina Kusuma Lestari, Setyaningsih Yuanita Wulandari, Armansyah Putra, Novia Ayu Sekar Pertiwi, Siti Rabiatul Adawiyah, Prihadi Tribowo, Fatihhatun Nimatus Solihah, Wike Kusuma Wardani, Nani Sulistyowati, Aris Singgi Budiarso, Nurhayati Nufus,